Jaksa penuntut umum ungkap betapa sadisnya Yosef Hidayah, tega habisi istri dan anaknya di Subang, Jawa Barat. Pada Kamis, tanggal 28 Maret tahun 2024, Pengadilan Negeri, PN, Subang, Jawa Barat, menggelar sidang perdana mengenai kasus pembunuhan ibu dan anak yang bernama Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jaksa penuntut umum, JPU, pada sidang tersebut membeberkan atas aksi sadis terdakwa Yosef Hidayah ketika habisi nyawa kedua korban yang berstatus istri dan anak kandungnya sendiri. Tim JPU yang membacakan dakwaan mengenai kasus pembunuhan berencana tersebut dipimpin oleh Aspidum Kejati Jabar, Neva Sari Susanti, yang didampingi oleh anggota dari Kejati Jabar, serta Kejari Subang. Tragedi sadis tersebut berawal pada tanggal 17 Agustus tahun 2021 malam. Kala itu, Yosef Hidayah berjumpa dengan Emram Danu alias Danu di tempat pecel lele. Dari sanalah, Yosef lantas meminta Danu guna merenggut nyawa istri dan anaknya. Yosef mengatakan bahwa dirinya hendak memberi pelajaran lantaran ia tidak diberi lagi jatah yang berupa uang dari yayasan oleh Tuti dan Amel. Kemudian terdakwa berkata lagi, "Paman tidak punya uang, mau kemana-mana juga tidak ada uang, sama paman mau dikasih pelajaran," ungkap jaksa, sebagaimana tertera pada surat dakwaan. Lalu, pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 dini hari, Yosef beserta Danu menyambangi rumah Amel dan Tuti. Yosef masuk terlebih dahulu, yang disusul oleh Danu untuk masuk ke dalam rumah. Adapun di dalam rumah, telah ada dua pelaku lainnya, yaitu Arikhi Reksa Pratama dan Abi Aulia, anak dari Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef. Yosef kemudian terlibat adu mulut dengan Tuti, sebab Yosef meminta uang kepada korban Amel. Lantas Tuti menjawab, bila dirinya dan Amel tidak memiliki uang. Yosef yang berjalan menuju kamar Amel, lalu dihadang oleh Tuti. Keduanya saling dorong, sampai Tuti terdorong ke arah meja makan. Kala itu, Arikhi memberikan sebilah golok yang ia ambil dari dapur. Ketika di tangan Yosef, golok tersebut dihantam ke kening Tuti, sampai korban mengerang kesakitan. Terdakwa memegang golok, langsung membacokkan golok tersebut ke bagian kepala korban Tuti Suhartini, yang mengenai bagian kening sebanyak 1 kali, ungkap jaksa. Walaupun mengerang kesakitan, Tuti masih berdiri di depan Yosef. Pelaku Yosef kemudian mendorong Tuti sampai terduduk di sofa, lalu memukulnya berulang-ulang sampai korban tidak sadarkan diri. Karena tidak puas, Yosef kemudian masuk ke dalam sebuah kamar, guna mengambil stik golf, lalu menghantamkan kepala Tuti dengan stik golf tersebut. Tuti yang terkapar di atas sofa, lantas dipukul Danu dengan menggunakan stik golf itu, atas permintaan Yosef. Danu kemudian memukul Tuti 1 kali. Usai itu, stik golf disimpan di box warna hitam dekat kamar. Tak cuma Danu, kini giliran Arikhi yang menghantam Tuti menggunakan golok. Terdakwa memukulkan stik golf dengan kedua tangannya ke bagian kepala korban, Tuti Suhartini. Kemudian korban Tuti Suhartini ditarik lagi kakinya, hingga badannya jatuh ke karpet di atas lantai, ucap JPU. Pasca menghabisi nyawa Tuti, para pelaku kemudian masuk dalam kamar Amel, yang kala itu pintu kamarnya telah terbuka. Kala itu, Amel tengah tertidur di atas kasus, dengan bagian telinganya terpasang handsfree. Lalu, pelaku Arikhi dan Danu seketika memegangi kedua tangan Amel. Amel lantas terbangun serta berontak. Ketika itu Danu langsung memukul kepala Amel. Saksi Muhammad Ramdanu alias Danu langsung meninju korban Amalia Mustika Ratu dengan tangan kanannya, yang mengenai kening kanan, sebanyak 1 kali, sehingga korban Amalia Mustika Ratu menjadi terlentang kembali di atas kasur,
sambil korban Amalia Mustika Ratu berkata, "Ampun, ampun," kata jaksa. Pasca itu, Yosef lantas eksekusi Amel dengan memakai stik golf pada bagian kepalanya. Amel yang tidak sadarkan diri, kembali dihajar oleh Abi dengan cara kepalanya dibentur ke tembok. Arah sebelah kiri, datang terdakwa yang sudah memegang stik golf, lalu memukul korban Amalia Mustika Ratu, menggunakan stik golf ke kening korban sebanyak 1 kali, ucap jaksa. Pasca 2 korban sudah tak bernyawa, datanglah Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosef. Kedua jasad korban kemudian dibawa ke kamar mandi, guna dimandikan oleh Mimin Mintarsih.